Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sekalian kita masih diberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, juga nikmat yang sering kita lupakan, nikmat sehat juga waktu luang. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Allah mudahkan hari ini Bapak Ibu sekalian kita berkumpul di Masjid Al-Mukarramah dalam tablik akbar Majelis Taklim Siti Hajar bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan hafizahullah ta'ala, didukung oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah dan juga Sahabat Muslim TV. Dengan tema kajian tablik akbar, kaidah dan aturan seseorang muslim di zaman fitnah. Maka itu silakan untuk para jemaah mengisi saf juga yang masih kosong mohon diisi. Untuk ikhwan di atas masih kosong, juga di selasar sebelah kanan masih kosong, dan akhwat di bawah juga di selasar belakang. Tak lupa kami ingatkan untuk marilah luruskan niat kita menuntut ilmu syar'i, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, juga kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Dan juga insya Allah kita akan live Bapak Ibu sekalian di Facebook Majelis MT Siti Hajar, di YouTube Tarbiyah Sunnah Channel, Instagram Radio Tarbiyah Sunnah, dan juga Sahabat Muslim TV. Dan tak lupa para jamaah sekalian, fokus kajian, karena insya Allah di akhir kajian ada kuis berhadiah. Ingat, kuis berhadiah untuk 3 orang yang menjawab pertanyaan benar dari Ustadz, insya Allah. Baik, kita langsung saja kajian tablik akbar kali ini bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan hafizahullah ta'ala dengan tema kaidah dan aturan seorang muslim di zaman fitnah. Kepada Ustadz, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم kepada teman-teman semua ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum di majelis ilmu agama yang mulia ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita sembari menunggu masuknya waktu salat Isya. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi
agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang datang dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabathilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala juga menggolongkan kita dari sebagian golongan yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat nanti, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka berkumpul karena Allah karenaku, dan mereka berpisah karenaku. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar memberikan kepada kita sebuah keutamaan atau beberapa keutamaan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah ilahi. Sampai-sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada murid-muridnya, "Lau 'alimal muluk wa abnal muluk, lau 'alimal muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu 'alaihi min ar-rah lajaladuna 'alaiha." Seandainya para raja dan anak keturunan raja mengetahui betapa tenang dan tentramnya jiwa kita tatkala berada di majelis ilmu agama yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta petuah para salaf, lajaladuna 'alaiha, niscaya mereka akan mencambuk-cambuk kita karena iri dan cemburu kepada kita. Sebagian manusia rela mengorbankan harta yang begitu banyak hanya demi mencari ketenangan jiwa, sehingga ada yang mencarinya dengan cara bermaksiat. Sebagian mereka menyangka ketenangan jiwa itu ada di dalam diskotik, maka dia pun keluar masuk diskotik, tetapi tidak juga mendapatkannya. Sebagian mereka menyangka ketenangan jiwa itu ada di saat dia mengisap obat-obat terlarang seperti sabu-sabu dan semisal dengannya. Tetapi tak jarang juga dari mereka yang mencari ketenangan dan mengisap sabu-sabu dan semisal dengannya justru berujung dengan bunuh diri karena frustasi dan stres. Dan berbagai maksiat lainnya. Hanya mereka yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa'ala, ia mengetahui majelis ilmu agama sebagai taman-taman syurga yang paling menentramkan jiwa mereka. Nazalat alaihimus sakinah, tercurahkan, akan turun sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Dan itu memang benar-benar kita rasakan apabila kita hadir di majelis ilmu agama dengan hati yang ikhlas dan hati yang bersih dari berbagai kotoran dan penyakitnya. Tidaklah kita berangkat dari rumah kita ke majelis ilmu agama dan hati kita sedang sempit, bahkan mungkin sedang galau. Kemudian kita duduk di majelis ilmu agama di dalam rumah Allah, di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta petuah ulama salaf, kecuali kita merasakan betapa tenang dan tentramnya jiwa kita. Seolah-olah ketika kita sedang menghadirinya, kita adalah anak seorang raja yang paling kaya. Orang yang paling kaya, dan seolah-olah kita adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Meskipun
Ketika keluar dari masjid baru 1-2 langkah, stres dan frustasi kembali. Karena pampers anak-anak udah habis dan duit lagi nggak ada. Atau utang bakal ditagih hari ini. Tetapi ketika sedang duduk di majelis ilmu agama, kita merasakan betapa tenang dan tentramnya jiwa kita. Dan seolah-olah kita di dunia ini adalah orang yang paling tidak punya beban dalam kehidupannya. Kenapa? Karena berkat sakinah ilahi. Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Bahkan karena sempurnanya sakinah ilahi yang didapati oleh sebagian orang yang berada di majelis ilmu agama, terkadang majelis ilmu agama baru berjalan 10-15 menit, sebagian teman-teman kepalanya sudah menunduk ke bawah. Menandakan dia telah menempatkan sakinah ilahi bukan pada tempatnya, alias ngantuk. Wa ghasyiatumur rahmah. Tercurahkan untuk mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah. Malaikat-malaikat Allah akan datang meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Adakah majelis yang lebih indah dari itu, jamaah? Setiap kali kita menghadirinya, setiap kali itu nama kita terdengar oleh Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat lain yang ada di sisi Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama-nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah Jalla wa Ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum yang ana cintai dan muliakan. Tentunya apabila kita telah bertemu dan berkumpul seperti ini, majelis kita tidak akan diridhai dan diberkahi oleh Allah kecuali apabila kita saling nasihat menasihati di antara kita. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan majelis-majelis mereka, kecuali majelis-majelis yang di dalamnya ada seruan kepada hal yang ma'ruf, ajakan kepada sedekah dan mendamaikan di antara manusia. Oleh karenanya sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakai wan nushi li kulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat untuk setiap individu muslim. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis Nabi SAW, maka insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema prinsip atau kaidah seorang mukmin, seorang muslim yang hidup di akhir zaman. Teman-teman sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa masa yang disebut oleh Nabi penuh dengan fitnah, penuh dengan penyimpangan dan kerusakan adalah masa yang kita berada di dalamnya saat ini. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm." Sesungguhnya menjelangnya hari kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan itu merata dan ilmu agama diangkat oleh Allah. Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian besar kaum muslimin jangankan tentang ilmu agama yang dalam terkait persoalan fikih, bahkan tak jarang dari kaum muslimin yang tidak tahu cara bagaimana dia sholat. Bahkan lebih buruk dari itu adalah banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, sebuah kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Sebuah kalimat yang kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Banyak kaum muslimin mengucapnya tetapi tidak mengerti maknanya, sehingga sehari-hari dia tidak sadar melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah dan dia sambil mengucapkan la ilaha illallah. Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jal wa yurfa'u fiha al-'ilm.
Menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana keumuman umat ini berada di dalam kebodohan dan ilmu agama diangkat. Demikian juga terhadap syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka mengucapkan persaksian anna Muhammadan Rasulullah wa abduhu. Tetapi sambil mengucapkan persaksian tersebut, dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian juga terhadap rukun-rukun Islam yang lainnya. Tak sedikit dari kaum muslimin hari ini yang tidak tahu bacaan salat. Bahkan ada di antara mereka yang tidak tahu tentang gerakan salat. Gimana tuh? Ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia yang telah melahirkannya dengan berbagai perjuangan. Diminta untuk menjadi imam salat jenazah ayah dan ibu yang telah melahirkannya. Dia tidak berani. Kenapa? Karena tidak tahu caranya. Nah, demikian juga tentang puasa, tentang haji, tentang zakat. Demikian juga tentang rukun-rukun iman yang 6. Tak sedikit dari mereka yang tidak mengetahui rukun-rukun iman kepada Allah, yang tidak mengetahui rukun-rukun iman kepada para malaikat, rukun-rukun iman kepada hari akhir, rukun-rukun iman kepada kitab-kitab suci, dan rukun-rukun iman kepada takdir. Maka apa yang Nabi SAW katakan di atas sungguh telah terjadi dan kita sudah melihatnya. Nah, ini masih pada rukun Islam dan rukun iman. Belum kepada perkara-perkara agama lainnya yang lebih detail dan lebih dalam dari itu. Contoh lainnya rumah tangga. Betapa banyak hari ini khususnya kaum laki-laki bermudah-mudahan dengan kalimat talak. Dan dia mengira kalau buku cerai belum keluar dari mahkamah, berarti dia belum cerai. Walaupun kalimat talak sudah lebih dari 3 kali dari mulutnya. Nah, padahal Nabi SAW bersabda, "Thalathun hazluhunna wa jidduhunna jidd." 3 perkara. Bercandanya serius dan seriusnya adalah serius. Di antaranya kalimat talak. Berulang kali mengeluarkan kalimat talak kepada istrinya. Lebih dari 10 kali. Di tempat-tempat yang berbeda atau di waktu-waktu yang berbeda. Hanya karena merasa mahkamah belum memutuskan atau perkara mereka belum naik ke mahkamah. Dia merasa itu masih istrinya. Padahal sudah talak bain. Sehingga hubungan badan yang dilakukan terhitung zina di dalam Islam. Nah, maka apa yang Nabi SAW sabdakan di atas sungguh telah kita saksikan. Ini baru satu hadis Nabi. Baru satu hadis Nabi tentang kondisi umat beliau di akhir zaman. Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-ilm. Sesungguhnya menjelang hari kiamat, keumuman manusia berada di dalam kebodohan. Dan ilmu agama benar-benar diangkat. Siapa di antara muslim hari ini yang benar bacaannya? Bacaan Al-Qur'annya? Sangat sedikit. Bahkan yang mereka sudah salat 5 waktu dan semangat mengikuti kajian pun masih banyak yang belum benar bacaan Al-Fatihahnya. Padahal Al-Fatihah rukun salat. Inna baina yaday sa'ah yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm. Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana keumuman manusia berada di dalam kebodohan. Dan ilmu agama itu benar-benar diangkat. Subhanallah. Banyak muslim hari ini yang tidak tahu Allah di atas langit. Nah, padahal 7 ayat dalam Al-Quran. Hadis-hadis Nabi, ijma' para sahabat, kata Imam Az-Zahabi, ijma' tabi'in, tabi'un tabi'in, dan seluruh madhab. Tidak ada yang menyelisih pendapat ya akidah ini. Dan ini bukan akidah yang detail dalam Islam, termasuk akidah yang paling dasar dan fundamental di dalam Islam. Aamintum man fis sama' ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi hari ini justru orang yang berakidah dengan akidah yang sangat-sangat fundamental ini dianggap sesat. Bahkan ada yang menganggapnya murtad karena berakidah dengan akidah yang satu ini, padahal ini termasuk akidah yang sangat dasar dan fundamental di dalam Islam. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, orang yang pertama kali mengingkari akidah yang satu ini adalah Fir'aun. Ketika dia berkata kepada Haman, "Ya Haman udumni sarhan la'ali ablughul asbab."
asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai menteriku Haman, tolong bangunkan paramik, bangunkan tangga ke langit. Saya ingin naik ke langit. Karena Musa menganggap Tuhannya di atas langit. Aku ingin bertemu dengan Tuhannya. Dan aku menganggap Musa ini dusta. Mengatakan Tuhannya di atas langit. Tapi hari ini justru orang yang berakhidah dan akidah ini dianggap sesat, bahkan sebagian tempat dianggap murtad. Maka sungguh benar apa yang Nabi SAW sabdakan di atas. Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm. Mayoritas manusia berada di dalam kebodohan. Dan ilmu agama diangkat. Hadis yang kedua tentang kondisi umat Nabi SAW di akhir zaman adalah apa yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqa asy-syuh wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harj. Qalu wa ma huwa al-harj ya Rasulullah? Qala al-qatlul qatil. Sungguh zaman ini semakin hari semakin cepat perputarannya. Di antara makna sabda Nabi SAW ini adalah apa yang disebut oleh Nabi SAW sendiri di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal usbu' wa yakunu al-usbu'u kal yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqis safah. Sungguh hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga masa permutaran masa semakin hari semakin cepat. Maka waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari seperti sa'ah. Sa'ah itu dalam bahasa Arab artinya waktun qasir, waktu yang sangat pendek. Mungkin bolehlah diterjemahkan 1 jam. 1 hari seperti 1 jam. Dan perputaran waktu 1 jam, habisnya waktu 1 jam seperti kahtiraqis sa'afah, seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Dan ini sudah kita rasakan, ya kan? Tak terasa sudah maghrib, tak terasa sebentar lagi sudah isya, tak terasa sudah subuh, tak terasa sudah zuhur lagi, sudah asar lagi, sudah maghrib lagi, sudah isya lagi, sudah waktu tidur lagi. Tak terasa sudah sepertiga akhir malam, tak terasa di saat sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Langsung terkejut. Mendapatkan pertanyaan yang seperti itu di dalam masjid dengan jamaah yang banyak seperti ini bisa terkejut. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkannya seorang diri di alam barzakh? Nah, perputaran waktu yang begitu cepat. Dan ini sudah kita rasakan. Nah, yang kedua Nabi mengatakan wayang kusul amal. Sangat sedikit dari umatku yang memiliki amalan, yang memiliki ibadah. Kalau ada yang bertanya, bukankah kita melihat umat Nabi Muhammad semangat beramal? Bahkan saking semangatnya sebagian mereka ada yang berzikir dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Berhenti menjelang subuh, kemudian enggak balik lagi ke masjid untuk salat subuh. Bahkan ada yang puasa 40 hari berturut-turut lamanya. Kok dikatakan umat Nabi Muhammad sedikit yang memiliki amalan? Kata para ulama, Nabi berkata demikian karena suatu amalan itu dikatakan amalan yang benar dan diterima oleh Allah apabila memenuhi 2 syarat. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan 2 syarat ini teramat sulit. Sebagian orang mudah beramal sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi sulit baginya menjalankan amalan dengan ikhlas. Salatnya yang sedang dia lakukan sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi dengan hati yang riya. Dan sebagian yang lainnya mudah beramal dengan ikhlas, tetapi dia berat
mengamalkan suatu ibadah sesuai dengan sunnah Nabi, karena nggak enakan dengan tetangga, nggak enakan dengan masyarakat setempat, nggak enakan dengan DKM, nggak enakan dengan panitia yang mengundangnya, nggak enakan dengan followernya. Kalau dia mengamalkan, nanti akan dikatakan begini dan begitu, sehingga dia meninggalkan sunnah Nabi dan dia telah mengetahuinya. Dan ini salah satu dari dua penafsiran firman Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dia telah lelah, letih beramal, tetapi amalan-amalannya justru melemparkan dia ke dalam neraka Allah. Karena tidak ikhlas, ya, atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau bahkan tidak memenuhi kedua-duanya. Nah, maka Nabi mengatakan di akhir zaman amat sedikit dari mereka yang punya amalan. Nah, yang ketiga Nabi katakan wa yulqa asyuht. Mayoritas umatku manusia di masa itu menderita penyakit syuh. Syuh ini lebih buruk daripada bakhil. Kalau bakhil itu dia memperoleh dengan cara yang halal, hanya saja enggan membelanjakannya di jalan-jalan yang wajib dia belanjakan, enggan mengeluarkan zakat. Kalau syuh, ambisi yang sangat kuat dalam mencari dunia, tanpa peduli apakah dia memperolehnya dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, setelah itu dia enggan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini syuh. Ya. Ini syuh. Dan karena penyakit syuh nih, seseorang memiliki penyakit lainnya yang lahir dari sifat ini atau saling melahirkan antara keduanya, yaitu wahan. Dan karena penyakit ini umat Islam dibantai di akhir zaman oleh orang-orang kafir. Di dalam hadis Thauban radhiyallahu an, diriwayat oleh al-Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, tada'al alaikumul umam yushiku an tada'al alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Sungguh umat Islam akan dibantai oleh orang-orang kafir dari berbagai sisi, sebagaimana disantapnya makanan yang sudah terhidang oleh orang-orang yang memakannya. Amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah umat Islam mampu dibantai oleh orang-orang kafir dari berbagai sisinya saat itu karena mereka minoriti? Karena mereka jumlahnya minoriti? Tanya para sahabat Nabi SAW. Maka Nabi menjawab, bal antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian justru mayoriti, tetapi jumlah kalian yang mayoriti bagaikan buih di laut. Coba lihat jamaah, kaum muslimin ketika nonton konser, nonton bola, nonton MotoGP, luar biasa jumlahnya, ya kan? Meskipun harga tiketnya mahal, tetap dia beli. Bahkan sebagian mereka rela menjual harta primernya, sepeda motor yang dia gunakan untuk cari nafkah sehari-hari, hanya untuk bisa nonton konser bola MotoGP, sedangkan masjid yang di samping rumahnya tidak mendatanginya. Bayangkannya. Pada seandainya jumlahnya kaum muslimin di salat 5 waktu dan Jumat seperti jumlahnya mereka ketika nonton konser, ketika demo, ketika nonton bola MotoGP, demi Allah, ya ada yang berani macam-macam terhadap Islam. Tidak mungkin ada orang-orang semacam semodel Abu Duda dan yang semisal dengannya di Indonesia ini. Tidak mungkin di Indonesia ini ada orang seperti Abu Duda dan yang semisal dengannya. Tapi lihat kaum muslimin, bahkan di sebagian tempat konser dibuat di lapangan yang memang berdampingan dengan masjid. Adzan maghrib dikumandangkan, konser pun tetap berkumandangan. Iqamat dikumandangkan, konser pun semakin berkumandangan. Yang menghadiri konser 100% muslim. Panitia yang muslim, biduan yang muslimah, penonton yang muslimah. Padat lapangan. Sedangkan masjid pada salat maghrib dan isya yang hadir cuma imam, muadzin sama bilalnya. Itu pun imamnya membaca surat yang paling pendek. Kenapa? Karena juga ingin nonton setelah salat isya. Imam pun hantam inna a'tainakal kautsar, karena mau nonton juga. Allahul musta'an. Maka Nabi SAW katakan, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail.
Jumlah kalian yang banyak, kalian mayoriti. Ya, kalian mayoriti, tapi seperti buih di laut. Indonesia, Islam mayoriti. Tapi lihat, bisa bebas orang seperti Abu Duda dan yang semisal dengannya mencela Islam, merendahkan Islam. Bayangkan coba. Di saat Muslim dibantai di Palestina, bayi-bayi dibantai, kaum wanita dibantai, bahkan sudah masuk ke dalam kategori pembasmian etnis. Ya. Jumlah korban sudah seperti jumlah korban karena bom yang dijatuhkan oleh bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika ke Hiroshima. Hampir segitu jumlah korbannya. Tapi masih ada orang yang memuji Yahudi, Israel di Indonesia. Kenapa? Nggak segan sama Muslim. Kenapa? Karena jumlah Muslim yang mayoritas seperti buih di laut. Nah, kalau kita masuk ke diskotik, mayoritas pelanggan diskotik Muslim. Ya. Tempat prostitusi, wanitanya dan tamunya rata-rata juga Muslim. Nah, ketika nonton konser ribuan jumlah mereka. Sedangkan di masjid, mereka tidak nampak. Bahkan sebagian mereka yang membuat hati teriris-iris, konser tetap jalan, adzan maghrib di sampingnya. Gak ada yang datang. Masjid di sampingnya. Kosong. Konser ribuan yang menghadirinya. Makanya benar apa yang Nabi katakan. Kemudian Nabi mengatakan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah alaikum. Sehingga wibawa terhadap kaum muslimin yang pernah ada sebelumnya di hati-hati orang kafir, itu Allah hilangkan dari hati-hati mereka. Tidak ada lagi wibawa untuk kalian di dalam hati-hati mereka. Wa yuqdhafu fi qulubikumul wahan. Dan karena saat itu mayoritas kalian wahai umatku ada penyakit wahan di dalam hatinya. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Hari ini bayangkan, demi rumah yang ditinggalkan oleh ayahnya, ibu kandungnya sendiri diusir. Subhanallah. Demi secuil warisan, ibu kandungnya sendiri diperkarakan dan dipenjarakan. Subhanallah. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Bahkan sebagian muslim hari ini karena bencinya kepada kematian, kalau ada ceramah yang membahas tentang alam kubur, alam barzah pun dia marah. Dikit-dikit azab kubur, dikit-dikit neraka, jadi serem hidup ini katanya. Ceramah itu yang kocak dong. Ceramah itu yang membuat kita tertawa, tertiwi dan bahagia. Pulang nyaman ini kepala. Ini ikut ceramah pulang dari situ jadi ngeri hidup ini. Dikit-dikit mati, dikit-dikit mungkar nakir. Dikit-dikit azab neraka, dikit-dikit azab kubur. Bayangkan, saking bencinya kepada kematian. Ceramah yang mengingatkan dia kepada kematian saja dia benci. Padahal Nabi bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Para sahabat saja diperintahkan oleh Nabi untuk banyak-banyak ingat kematian. Padahal mereka sahabat Nabi. Padahal di masa itu nggak ada mall, nggak ada bioskop, nggak ada tempat prostitusi, nggak ada tempat perjudian, belum ada pinjol online, belum ada judi slot, ya, belum ada panitia yang saling hadiah-hadiahi chip, nggak ada. Tetapi Nabi sudah bersabda kepada mereka seperti itu. Lalu bagaimana kalau Nabi hidup di tengah-tengah umat yang seperti ini? Nah, tapi bisa-bisanya sebagian umat muslim hari ini marah kalau isi khutbah Jumat dan ceramah tentang kematian, tentang alam barzah dan tentang hari kiamat. Nah, benci kepada kematian. Padahal di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah, wa man kariha liqa'ah, kariha liqa'ah." Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengannya. Allah pun ingin bertemu dengannya. Wa man kariha liqa'ah, kariha liqa'ah. Dan barang siapa yang benci
untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kita kembali lagi kepada hadis kedua dari hadis-hadis tentang akhir zaman. Nabi SAW mengatakan saat itu mayoritas umat beliau menderita penyakit syuh. Kemudian beliau mengatakan wa tadhharul fitan, dan di masa itu fitnah benar-benar merajalela dan bertebaran. Fitnah secara umum ya terbagi menjadi dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Syahwat, perzinaan, penyimpangan syahwat luar biasa di hari kita ini. Nah, di masa Nabi memang ada yang jatuh ke dalam zina. Tetapi sebagian mereka menyesal, bahkan datang kepada Nabi. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbu minaz zina. Wahai Rasulullah, aku sudah hamil karena zina, fa aqim alayya al-had. Tolong rajam aku. Kenapa? Karena dia tahu dengan dirajam dan dia menerimanya dengan hati yang ikhlas, maka dosa zinanya akan Allah hapuskan. Tapi hari ini bahkan di beberapa daerah hampir 100% wanita di daerah itu tidak ada yang yang tidak hilang perawannya. Bahkan anak pernah beberapa tahun suatu daerah, di salah satu daerah di Jawa, di mana kalau dia belum nikah biasa bawa pacar ke rumahnya, bahkan ke dalam kamar tidurnya, di dalam rumahnya ada kedua orang tuanya, itu biasa. Nikah dalam keadaan udah punya anak, nikah dalam keadaan wanita sudah hamil di luar pernikahan, itu bukan hal yang aib, bukan hal yang tabu. Bahkan di sebagian tempat menjual anaknya bukan hal yang tabu. Kalau yang lahir anak laki-laki marah dia, tapi kalau lahirnya anak perempuan baru senang dia, bisa menjadi sumber uang. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah, bahkan na'udzubillah, komunitas yang belum pernah ada di kalangan binatang sekalipun terkait syahwat, hari ini sudah ada komunitas LGBT. Bayangkan, binatang nggak punya akal, nggak sholat 5 waktu, nggak pernah ikut kajian Sahih Bukhari, nggak suka dia sesama jenis, ya kan? Kecuali satu binatang B2. Cuma itu. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan di masa jahili ada seekor monyet membunuh monyet jantan yang lainnya sampai mati karena menyentuh kehormatan betinanya. Itu monyet nggak punya akal, nggak pernah belajar Iqra, nggak pernah tahsin Al-Quran, nggak pernah ikut kajian Sahih Bukhari, nggak pernah ikut kajian tentang fitnah akhir zaman. Tapi seperti itu ghirahnya. Hari ini lihat sebagian orang dengan istrinya di depan orang lain, istrinya berpelukan, cipika-cipiki, ciuman dengan lelaki lain bukan mahram di depan matanya, nggak marah sedikit pun, bahkan bangga sebagai modern. Hidup yang modern itu kan kawannya, sekedar kawan. Si suami juga gitu, jumpa dengan wanita lain berpelukan, cium-ciuman, saling raba-meraba, istri pun nggak marah. Subhanallah. Bahkan lihat penyimpangan hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah, pelaku LGBT tidak malu. Bahkan komunitas mereka luar biasa kuatnya. Nah, luar biasa kuatnya. Penyimpangan syahwat yang luar biasa. Bahkan di beberapa tempat prostitusi mengelilingi masjid. Satu masjid di sekelilingnya penuh dengan tempat prostitusi. Sudah masuk waktu Isya? Baik, sudah masuk waktu Isya, kita break untuk salat Isya, kemudian lanjut lagi. Baik, kita lanjutkan kembali setelah salat Isya. Akan kita bahas petunjuk-petunjuk Nabi SAW untuk umatnya yang hidup di akhir zaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum teman-teman sekalian, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada kajian yang pertama tadi, atau di sesi pertama dari kajian kita tadi, telah menyimak beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara tentang kondisi umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, di sebuah masa yang sudah jauh dengan kenabian dan ilmu agama, sehingga Nabi SAW menyebutkan wa tadhharul fitan. Di masa itu fitnah merajalela dan bertebaran di tengah-tengah manusia. Dan telah kita sebutkan tadi bahwa di antara bahwa fitnah secara umum terbagi menjadi dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Semua manusia yang masuk ke dalam neraka Allah, kalau bukan karena fitnah syahwat, maka karena fitnah syubhat. Iblis dan bala tentaranya memasukkan manusia, anak Adam, ke dalam neraka Allah itu melalui dua pintu ini. Kalau bukan dari pintu syubhat, maka dari pintu syahwat. Dan Allah Jalla wa Ala telah menerangkan di dalam surat Alif Lam As-Sajdah dua senjata yang seyogyanya dimiliki oleh seorang muslim, dan dengan dua senjata tersebut dia mampu melawan serangan iblis dan bala tentaranya dari pintu syahwat dan syubhat. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka sebagai imam-imam dalam agama ini, panutan karena kekokohan ilmu dan agama mereka. Kenapa? Lamma sabaru, tatkala mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Kata Sufyan bin Uyainah, sebelum dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun ucapan yang berikut ini lebih terkenal lebih masyhur dari Ibnu Taimiyah, tetapi sebenarnya sebelum Ibnu Taimiyah sudah diucapkan oleh Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, fabil ilmi was sabri tunalul imamatu fiddin. Maka hanya dengan sifat sabar dan ilmu agama, keimamahan di dalam agama itu diperoleh. Apabila iblis dan bala tentara datang ingin menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah melalui pintu syahwat, maka senjata yang bisa menyelamatkan kita dari hal tersebut adalah sabar, bersabar. Yang selamat dari fitnah syahwat hanya orang-orang yang sabar. Makanya terkadang ada orang awam tidak berilmu, justru lebih selamat dari pintu syahwat daripada orang yang sudah berilmu. Daripada orang yang berilmu. Berbeda dengan syubhat. Tiada yang selamat darinya kecuali orang yang berilmu. Karena hanya dengan ilmu seseorang itu dapat selamat dari syubhat, pemahaman-pemahaman yang rencu, yang sesat, menyesatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dianggap sebagai suatu kebenaran. Itu syubhat, kesamaran antara kebenaran dan kebatilan. Nah, ikhwanul karam wa akhwati al-karimat, kalau kita melihat apa yang Nabi sebutkan ini, maka sungguh telah terlihat oleh kita semuanya syahwat. Jangan ditanya fitnah syahwat di masa kita ini, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Terkadang berita yang kita baca seolah-olah hati kita ini tidak percaya itu bisa terjadi. Perzinaan dengan ibu kandung sendiri, seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri, seorang mertua berzina dengan menantunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik.
Lihat fitnah syahwat, karena media sosial hari ini. Bahkan penyimpangan-penyimpangan syahwat lainnya, di mana binatang yang tidak berakal sekalipun merasa jijik dari penyimpangan syahwat tersebut, tetapi dilakukan oleh sebagian manusia. Demikian juga tentang syubhat. Di masa Nabi SAW, agama itu dibicarakan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di masa para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya, mereka tidak berbicara tentang agama kecuali dengan Al-Quran, dengan hadis atau ucapan para sahabat Nabi SAW. Kalau dia tabi'ut tabi'in, dengan mengukilkan ucapan tabi'in yang telah datang sebelumnya. Tidak ada yang berani berfatwa kecuali dia telah dikenal berilmu dan sudah ada ulama, guru-guru yang dia duduk bersimpuh kepadanya yang telah merekomendasinya. Tapi hari ini seseorang bisa berbicara tentang ilmu agama, bisa menjadi penceramah, bisa menjadi seorang ustadz, hanya bermodal dia mantan public figure di dunia entertainment. Hanya sekedar bermodal sebagai mantan pendeta, atau karena memiliki follower yang banyak, meskipun tidak diketahui di mana dia belajar. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang yang bernama Sabir bin Isa. Sabir bin Isa, dia menyebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin tentang ayat-ayat mutasyabihat, sehingga sampailah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang beliau, tentang orang ini. Umar memanggilnya, kemudian dipukul kepalanya dengan pelepah kurma oleh Umar. Namun ingat, Umar saat itu sebagai siapa? Amirul Mukminin. Jangan ente terapkan kepada tetangga, ente banyak syubhat sini, pukul kepalanya, pak, digebukin antum sekampung. Umar adalah Amirul Mukminin di masa itu. Dan Umar sebelum menjadi Amirul Mukminin saja, dengan ketegasan beliau, meskipun masyarakat takut kepada beliau, tetapi beliau sangat dicintai, sangat dicintai oleh kaum muslimin. Dipukul kepalanya sampai keluar darah, sehingga orang ini mengatakan, ya Umar, syubhatnya sudah keluar. Jangankan syubhat, darahnya sekalipun juga udah keluar, katanya. Jadi nggak ada yang berani bicara agama macam dengan selain Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak berani menyampaikan pemahaman yang menyimpang, kecuali setelah terbunuhnya Umar, dari mulai munculnya Khawarij, kemudian Syiah, Mu'tazilah dan seterusnya. Nah hari ini bayangkan jemaah, terkadang sebagian orang berbicara tentang ilmu agama, sampai-sampai di hati kita timbul pertanyaan, kok seberani itu dia berbicaranya? Kok sampai segitunya dia berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala? Tapi anehnya, kok bisa sebanyak itu pengikutnya? Padahal jelas-jelas yang dia langgar Al-Quran, hadis dan ijma' para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sebagian permasalahan ijma' para ulama fikih secara keseluruhan dari seluruh mazhab. Itu tadi, karena Nabi memang telah mengatakan di akhir zaman syubhat dan syahwat itu benar-benar merajalela. Wa yakthurul harj, dan yang terakhir Nabi katakan di masa itu banyak terjadi al-harj. Al-harju, hak besar, hak tebal, fathah, ra sukun. Al-harju. Wa mal harju ya Rasulullah? Apakah al-harju itu ya Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Maka Nabi menjawab, al-qatlu, al-qatlu. Kaum muslimin saling membunuh di antara mereka. Dan ini sudah kita hanya gara-gara bola jamaah, supporter mana saling bunuh-bunuh, saling lempar-lemparan, hanya gara-gara bola. Bahkan ada yang gara-gara rebut pacar, bunuh-bunuhan, mati gara-gara rebut pacar. Aduh, sedih banget dengarnya. Kita sedihnya bukan karena dia mati, tapi sedihnya karena dia mati rebutan pacar. Terjadi apa enggak? Terjadi, mati berantem di dalam diskotik. Alhamdulillah, mati rebutan parkir. Hanya gara-gara masalah kecil, nyawa bisa melayang hari ini, ya kan? Hanya demi memperebutkan satu kursi. Sebagian politikus rela mengadu domba antara rakyat, antara satu sama yang lainnya.
Ya, ormas ini diadu domba dengan ormasnya ini, diadu domba dengan itu. Mereka nggak peduli berapa ribu nyawa hilang dan akan bertumpah darah. Yang penting politik, yang dia inginkan, dia dicapai olehnya. Padahal Nabi mengatakan la zawalu dunya ahwanu indallahi min safaki dami muslim. Hilangnya dunia hilang secara keseluruhan, runtuh semuanya, hancur semuanya. Itu lebih mending di sisi Allah daripada tumpahnya darah seorang muslim. Tapi hari ini sebagian orang dengan mudah mengatakan nggak apa-apa mati 1-2 orang, tapi demo kali ini kita berhasil mengubah undang-undang tersebut. Memang demo itu memang harus begitu, harus ada yang mati, harus ada tumpah darah. Kalau enggak nanti enggak dipeduli. Subhanallah, dengan mudahnya sebagian mereka menjawab demikian. Padahal Nabi mengatakan la zawadu dunya ahwanu indallahi min safaki dami muslim. Hilangnya dunia bukan sekedar lapangan kerja, dunia hilang. Itu lebih baik daripada tumpahnya darah seorang muslim. Ketika Nabi SAW mencium Ka'bah Hajar Aswad, Nabi bersabda, ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki. Walladhi nafsi biyadih la hurmatu muslimin asyaddu indallahi min hurmatik. Wahai Ka'bah, betapa mulianya engkau, betapa agungnya engkau di sisi Allah dan hamba-hambanya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kehormatan muslim lebih tinggi, lebih besar di sisi Allah daripada kemuliaanmu, daripada keagunganmu. Sekarang bagaimana seandainya Ka'bah ada yang menghancurinya? Pasti kita semua akan murka. Tetapi kalau melihat ada muslim terbunuh, biasa aja sebagian orang, ya kan? Hanya gara-gara masalah nonton bola, gara-gara parkir, gara-gara rebutan pacar, gara-gara rebutan lapangan kerja, gara-gara politik saling bunuh-bunuhan. Bahkan hanya gara-gara warisan, rela membunuh saudara kandungnya sendiri, membunuh orang tuanya sendiri. Maka apa yang Nabi sebutkan di atas ini sudah terjadi. Ini baru 2 hadis loh yang kita sebutkan tentang fitnah akhir. Baru 2 hadis. Yang pertama tadi hadis Abu Musa Abdullah bin Qais dan Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Al-Bukhari bahwa menjelang hari kiamat akan ada hari-hari ya di mana manusia berada dalam kebodohan. Hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah ini. Terjadi ya zaman perputarannya semakin hari semakin cepat dan sampai ke Al-Haraj tadi. Belum lagi kalau kita berbicara dengan hadis-hadis Nabi SAW lainnya. Di mana Nabi SAW menyebutkan syuribatil wa idza Nabi menyebutkan la yakunanna khasfun wa maskhun wa qath. Sungguh akan datang suatu masa di mana akan ada hujan dari benda keras, batu dan yang semisal dengannya. Qathfun ya, dan akan sering terjadi gempa. Wa maskhun, dan sebagian manusia dirubah bentuknya menjadi mirip binatang. Mendengar berita tersebut, seorang sahabat bertanya, "Mata dzalika ya Rasulullah?" Kapankah hal itu terjadi ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Idza kathuratil qainat." Ini yang pertama. Apabila qainat telah banyak di tengah-tengah manusia. Qainat itu adalah budak wanita yang berprofesi sebagai penyanyi. Jadi di masa jahiliyah tidak ada yang mau menjadi penyanyi kecuali dari kalangan budak sahaya dari kalangan kaum wanita. Dan kita tahu bahwa orang-orang jahiliyah di masa itu mereka menghinakan kaum wanita. Bahkan Allah mengatakan wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah satu di antara mereka diberitahu bahwa yang lahir anak perempuan, langsung menghitam merah mukanya, enggak terima dia. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia akan biarkan hidup putrinya itu tetapi dalam penghinaan setiap hari, dihina oleh ayahnya sendiri, dibuli oleh ibunya sendiri. Ya, dikatakan kamu ini pembawa sial. Jumpa dengan ibu juga demi kamu ini makhluk pembawa sial. Sama abangnya juga dibuli, sama pamannya juga dibuli, sama tetangganya juga dibuli. Kamu pembawa sial, pembawa sial. Am yadussu fi turab. Kalau enggak maka ditanam ke dalam tanah hidup-hidup. Seperti itu diperlakukan wanita di masa jahiliyah. Nah,
Oleh karenanya orang jahiliyah, karena mereka menganggap profesi menyanyi musisi itu benar-benar hina dan rendah, jangankan untuk diri mereka, untuk budak-budak lelaki mereka sendiri mereka tidak rela. Gak rela kalau budak laki-lakinya menjadi musisi penyanyi. Hanya budak-budak wanita yang boleh menyanyi. Nah, sehingga di masa itu apabila seorang budak wanita itu berprofesi sebagai penyanyi, harga perbudakannya menjadi jatuh di pasar. Artinya jamaah, di masa jahiliyah Abu Lahab the Gang, Abu Lahab CS saja gak mau jadi penyanyi. Bahkan dia malu semalu-malunya kalau budak lelakinya berprofesi penyanyi. Bahkan seandainya budak perempuannya berprofesi penyanyi, harganya jadi jatuh. Hari ini makanya bahasa Nabi kathratil qainat, akan banyak wanita-wanita yang berprofesi penyanyi, biduan dan semisal dengannya. Tapi hari ini profesi yang sangat diminati. Bahkan jangankan orang awam, sebagian orang udah ngaji, jumpa musisi dengan jumpa ustadz, musisinya dulu yang dilumpahi sama dia, ustadznya ditinggalin. Ya, lebih bangga bisa ngopi bareng dengan musisi penyanyi daripada bisa duduk dengan orang yang berilmu. Ya. Padahal di masa Nabi, makanya Nabi sebutkan qainat, wanita-wanita penyanyi. Seperti tato di masa Nabi, masa jahiliyah, yang tato itu simbol wanita. Justru kejantanannya itu menjadi hilang karena punya tato. Sekarang sebaliknya. Makanya bahasa Nabi, la'anallah al-washimat wal mustashimat, laknat Allah kepada wanita-wanita yang memakai tato atau memakaikan tato kepada wanita-wanita yang memakaikan tato kepada wanita-wanita lain. Bahasanya wanita, karena di masa itu tato itu simbol wanita. Kalau dia punya tato yang tadinya garang ditakuti penggemar tato, orang jadi gak takut lagi sama dia, cewek bencong rupanya. Sekarang sebaliknya. Kalau udah punya tato, paling tatonya buaya, preman kelas kakap ini, ya. Baru kalau tatonya kobra, padahal di masa dahulu tato itu simbol wanita. Nah, adapun yang sudah hijrah tatonya masih ada, nggak sanggup dia hilangkan, Allah maafkan, dan kita nggak boleh merendahkannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Allah tidak melihat masa lalu kita, tetapi akan Allah lihat masa kini dan masa terakhir kita. Syahidnya seperti itulah zaman. Hari ini musisi Masya Allah diminati luar biasa. Sampai-sampai ada sekolah khusus menjadi penyanyi, dipersiapkan dari semenjak SD. Ya. Bahkan di perguruan-perguruan tinggi ada kejurusan seniman menyanyi. Bangga seseorang kalau bisa menjadi musisi. Maka Nabi katakan hal itu akan terjadi apabila sudah banyak bertebaran di tengah-tengah manusia biduan-biduan, wanita-wanita penyanyi. Yang kedua, idza syuribatil khumur, khamar sudah diminum terang-terangan di beberapa tempat jamaah. Muslim, kita bicara tentang muslim. Mereka minum tua berbarengan. Seorang minum khamar bersama istrinya, anak-anaknya, menantunya, minum khamar bareng, tua memabukkan, setelah itu teler bareng. Nggak ada yang mengingkarinya. Nah, kemudian Nabi katakan wa dhaharatil ma'azif, alat-alat musik sudah bertebaran di tengah-tengah manusia. Zaman dahulu alat musik itu sulit, jarang, ya. Bahkan kan jangankan di masa Nabi, tahun 80, 90-an alat musik itu jarang. Di tengah-tengah manusia. Hari ini dalam masjid ada musik. Sebelum kajian nyanyi dulu musik. Tengah-tengah kajian musik lagi. Penutupan kajian dengan musik lagi. Bahkan beberapa masjid menjelang azan wajib ada musik. Musik syar'i. Tanda kutip. Kasidah dulu dengan musik baru azan. Setiap 5 menit sebelum azan dihidupkan dulu musiknya, baru murotal, kemudian baru azan. Apa yang Nabi beritakan telah terjadi jamaah. Hadis yang keempat, setelah itu kita baru berbicara apa petunjuk dari Nabi untuk kita yang sudah berada di zaman yang seperti itu. Adalah hadis riwayat Imam Muslim
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana ka qit'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Karena fitnah itu kalau sudah bertebaran, dia bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Bagaimana kondisi kita kalau sedang berada dalam potongan-potongan malam yang sangat gelap, jemaah? Kalau kita berjalan, salah sedikit melangkah, jatuh ke jurang, ya kan? Terancam akan dipatok ular, disengat oleh binatang yang berbisa, dan berbagai mara bahaya lainnya yang mengancam keselamatan kita. Demikianlah kehidupan di akhir zaman. Sedikit salah melangkah, kita akan jatuh ke dalam syirik. Kalau bukan ke syirik, kita akan terjerumus ke dalam bidah. Dan kalau bukan bidah, maka kita akan jatuh ke dalam kubang maksiat. Sedikit salah melangkah, kita akan jatuh ke itu semuanya. Bahkan tidaklah keluar dari masjid kecuali kita melihat di sana Allah dimaksiati dengan kesyirikan, dengan kebidahan, dan dengan kemaksiatan. Sehingga Nabi mengatakan, umatku di masa itu ada yang di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore hari ya sudah murtad, sudah kafir. Kafir di sini kata Imam Nawawi mencakup dua kekufuran. Kufur besar yang membatalkan Islam dan kufur kecil, yaitu setiap maksiat yang tidak membatalkan Islam. Jaraknya hanya antara pagi dan sore, bisa kafir. Ada juga yang di sore hari masih kafir, mukmin, di pagi hari ya sudah kafir. Apa sebab utama umat Nabi Muhammad berpindah dari iman kepada kekufuran, berubah dari mukmin menjadi kafir? Sebab utamanya Nabi katakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Lihat bahasa Nabi, demi secuil dari dunia ini. Karena dunia ini, jamaah dimuliakan Allah, bagaimanapun indah, manis dan hijaunya, dia tidaklah seberapa jika dibandingkan akhirat. Kita paling lama hidup di dunia ini berapa lama, jemaah? Anggaplah 60 sampai 70 tahun sebagai umur mayoritas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah umur kita sampai ke situ. Paling sempurna kita menikmati dunia berapa tahun? 20 tahun, ya kan? Dari semenjak umur 15 tahun sampai umur berapa? 35, atau anggaplah dari 30 tahun. 25 sampai 30 tahun. Karena di atas 40 tahun biasanya udah mulai sakit-sakitan. Ya, udah nggak makan nasi lagi kecuali seminggu sekali. Udah nggak bebas makan, nggak bebas minum, udah kena diabetes dan sebagainya. Anggaplah paling sempurna kita menikmati dunia ini seandainya kita nggak ingin terikat dengan agama Allah, ingin bebas. Bebas zina, bebas khamar, bebas judi, bebas liwat, bebas lesbi, bebas, nggak ada ikatan apapun. Paling sempurna itu dirasakan 30 tahun, ya kan? 30 tahun. Di umur dia 45 dan seterusnya udah kena diabetes dan seterusnya. Sedangkan di akhirat Allah katakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan satu hari notabene-nya 12 jam, ya kan? Berarti kalau kita bandingkan umur kita, seandainya umur kita sampai 60 hingga 70 tahun dengan satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini, maka waktu 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam waktunya akhirat. Berarti nikmat dunia bisa kita pakai selama 1,5 jam. Makanya Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah lama saqa minhal kafira syurbata ma'." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai di sisi Allah satu sayap seekor nyamuk, maka tidak akan ada orang kafir yang mendapatkan air minum seteguk pun. Artinya dunia beserta isinya jika tidak mengantarkan kita kepada Allah dan syurganya, tidak lebih mahal, tidak menyamai, bukan tidak lebih mahal, tidak menyamai satu sayap seekor nyamuk, lebih rendah daripada satu sayap seekor nyamuk. Jamaah ini muliakan Allah.
Kalau ada orang yang sombong, angkuh karena merasa dirinya lebih banyak nyamuk di rumahnya daripada orang lain, apa penilaian orang pada dia? Hah? Dia bangga, di rumah gua lebih banyak nyamuknya daripada rumah lo. Orang akan anggap dia gila, ya kan? Padahal dalam Islam lebih gila lagi orang yang sombong dan angkuh karena mobil, karena rumah, karena kekayaan, karena aset dunianya. Karena dunia nilainya masih di bawah satu sayap seekor nyamuk. Jadi apabila ada orang yang sombong, angkuh dengan nyamuk yang dia miliki, kita anggap ini orang nggak normal, harus dilarikan segera ke rumah sakit jiwa. Maka orang yang sombong dan angkuh dengan mobil, rumah mewahnya, jam mewahnya, dunia mewahnya, aset-aset dunia, itu harus lebih cepat dilarikan ke rumah sakit jiwa, karena dia lebih gila daripada orang yang pertama tadi. Kenapa? Karena satu sayap seekor nyamuk itu lebih mahal, lebih bernilai di sisi Allah daripada dunia beserta isinya yang tidak mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersama dengan itu Nabi katakan ada orang di pagi hari mukmin tetapi di sore hari orang sudah kafir, ada juga yang di sore hari yang masih mukmin tetapi di pagi harinya sudah kafir, sebabnya hanya demi secuil dari dunia ini. Pindah agama gara-gara pacar. Bahkan saya punya teman dulu sama-sama belajar di Yaman, walaupun datang belakangan dari Singapura. Istrinya udah pakai cadar bersama istri dan anak-anaknya. Belakang ini anak dengar istrinya udah murtad sama anak-anaknya. Berat fitnah dunia itu jamaah. Berat fitnah dunia itu. Nah, di kulli ummatin fitnah. Setiap umat ada fitnah, ada godaan. Wa fitnatu ummati al-mal, dunia, harta. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Walladzi nafsi biyadihi mal faqra akhsha 'alaikum walakin akhsha an tubsata lakum ad-dunya fatatanafasu fiha kama tanafasu fiha fa ahlakatkum kama ahlakathum." Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Justru yang paling aku khawatirkan adalah Allah bukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba demi dunia itu. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba demi dunia. Sehingga dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dunia ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hanya demi secuil dunia yang belum pasti dia dapatkan, berani main dukun. Daftar PNS, bawa jimat. Lulus belum pasti, dosa jimat udah pasti. Ya kan? Lulus PNS-nya belum pasti. Dosa datang ke dukun membatalkan Islam. Nah, percaya kepada dukun membatalkan Islam. Kecuali dia taubat setelah itu. Ini di antara contoh. Demi secuil dunia, sudah secuil belum pasti lagi. Ya kan? Belum pasti lagi dia dapatkan. Sudah rela dia batalkan imannya. Kan mendatangi dukun salah satu dari pembatal Islam. Memendatangi dukun, percaya kepada ucapannya. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya kepada ucapannya, sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang Allah turunkan kepadaku, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berbicara tentang fitnah akhir zaman, kerusakan yang terjadi pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang sebuah masa yang jauh dari beliau. Yang terpenting bukanlah kejadian-kejadiannya, tetapi yang lebih penting dari berita-berita itu di atas adalah apa perintah, bimbingan dan petunjuk Nabi SAW kepada kita apabila kita sudah berada di zaman yang beliau beritakan tersebut. Ini lebih penting dari itu. Nah, seandainya seseorang tidak tahu kapan Dajjal itu keluar, ya, kapan Ya'juj wa Ma'juj itu keluar, apa tanda-tandanya, tetapi dia tahu bimbingan Allah dan Rasulnya untuk bisa masuk syurga dan selamat dari neraka, maka enggak berbahaya baginya, ya kan? Seandainya dia enggak tahu tanda-tanda turun Dajjal, tapi perintah-perintah Allah dia selalu jalankan, dia sholat, dia puasa, dia haji, ya, dia bertauhid, dia mengikuti sunnah Nabi, dia tidak berbuat syirik,
Meskipun tiba-tiba Dajjal berdiri di depannya kemudian membunuhnya, dia mati husnul khatimah. Yang terpenting bagaimana kita mengetahui petunjuk Allah dan Rasulnya kepada kita dan mengamalkannya. Nah, maka berikut ini beberapa petunjuk dari Nabi kita SAW agar kita selamat di akhir zaman jamaah. Yang pertama, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat adalah doa. Tiada senjata yang lebih ampuh dan lebih kita butuhkan agar selamat dari fitnah akhir zaman selain daripada doa. Doa adalah silahul mu'min. Jangan pernah kita tertipu dengan secuil ilmu agama yang kita miliki. Yang pernah kita bersandar kepada sebutir debu dari amalan soleh kita. Nabi kita SAW seorang nabi, seorang rasul, pembuka pintu syurga. Apa doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah? Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati itu mudah berubah. Makanya bahasa Arabnya qalbun. Bahasa Arab itu bahasa Arab hati adalah qalbun. Kenapa? Li'annahu inqalaba yanqalibu. Mudah berbolak-balik. Ketika di dalam masjid seperti ini, Masya Allah, seolah-olah surga dan neraka tertancap di depan kedua mata. Begitu keluar dari masjid, dia melakukan berbagai maksiat seolah-olah bukan dia yang kita lihat di saf pertama tadi di dalam masjid. Nah, hati bisa berubah. Keluar dari rumah dalam keadaan ikhlas. Masuk ke masjid masih ikhlas. Begitu takbiratul ihram masih ikhlas sholatnya. Di rakaat kedua datang calon mertuanya ikut sholat di sampingnya. Langsung berubah menjadi riya. Ya kan? Hati. Makanya Nabi katakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah riya, adalah syirik kecil. Dalam riwayat yang lain lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ar-riya yusalli ahaduhum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Riya. Salah satu di antara kalian salat awalnya karena Allah, kemudian setelah dia tahu ada orang yang sedang menyaksikan dia salat, dia langsung mengindah-indahkannya. Nah, tadinya muruku, begitu datang calon mertua salat sunnah di sampingnya, langsung dia panjangkan lagi. Khusyuknya Masya Allah. Seolah-olah Al-Baqarah yang dia bacakan, padahal inna a'tayna kal kautsar yang dia ulang-ulangi. Bisa berubah. Nah, maka doa jemaah. Maka kalau kita baca surat Ali Imran di halaman pertama, ketika Allah berbicara tentang ar-rasikhuna fil ilm, Allah sebutkan di antara kriteria utama mereka apa? Adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Imam Ibnu Qayyim memiliki menyebutkan sebuah renungan untuk kita renungi bersama, dan itu sangat-sangat penting untuk kita renungi jamaah. Kata beliau, barang siapa yang merenungi kemurtadan sebagian manusia setelah wafatnya Nabi, dan bagaimana sebagian manusia bisa menjadi munafik dan dia sholat di belakang Nabi, duduk dalam kajian Nabi dan berangkat jihad bareng Nabi SAW, bisa-bisanya dia menjadi munafik. Padahal dia menjadi munafik tujuannya apa? Untuk menyelamatkan nyawa dan hartanya kan? Menyelamatkan dirinya dari pedang kaum muslimin. Dia milih munafik, menampakkan keislamannya, tetapi jihad ketika Nabi dan kaum muslimin melakukan jihad, dia juga ikut serta ke dalam jihad. Padahal jihad mengancam nyawa. Ini menunjukkan kepada kita, kata Imam Ibnu Qayyim, mahalnya hidayah. Mahalnya hidayah. Kaum munafikin di masa Nabi salat di belakang Nabi kecuali salat subuh dan isya. Nabi salat zuhur, dia bermakmum di belakang Nabi. Nah, Nabi buat kajian, dia ikut kajian. Nabi berangkat jihad, dia juga ikut. Terkadang ngembosin para sahabat Nabi di dalam barisan mereka. Bisa-bisa jadi munafik. Padahal yang memberi kajian Nabi SAW. Gimana tuh? Kemudian beberapa hari setelah Nabi wafat, sebagian orang yang pernah ngaji sama Nabi murtad.
Bahkan sebagian mereka enggak tanggung-tanggung murtadnya, bergabung ke barisannya Musailamah Al-Kadzab. Punya Musailamah Kadzab ini memiliki follower 40.000 orang followernya. Antum followernya berapa di IG? Musailamah Al-Kadzab 40.000 orang followernya, dan kebanyakannya dari Yaman saat itu. Nabi palsu yang pertama dalam sejarah Islam. Ini menerangkan kepada kita hidayah itu memang di tangan Allah jemaah. Allah muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Punya teman pulang Singapura, istrinya murtad. Sedih dengarnya. Teman belajar di Yaman dulu. Walaupun datang dalam keadaan memang dari nol. Iya. Murtad istrinya. Subhanallah. Ada juga udah belajar bertahun-tahun kepada para ulama di Indonesia, jadi bandar narkoba. Wallahu alam dah tobat atau belum. Hidayah. Bahkan Syekh Abdurrahman Al-Adini pernah menyebutkan seorang syekh, orang yang berilmu, mati di atas perutnya pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Hidayah jamaah. Ada orang yang berilmu, pendakwah, rupanya na'udzubillah min dzalik, melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut. Perbuatan kaum Nabi Lut. Ketika sudah diketahui dan murid-muridnya tidak mau lagi belajar sunnah kepadanya, akhirnya cari panggung di luar sunnah supaya eksistensinya tetap ada. Sehingga yang tadi menyuruh kepada sunnah sekarang menyuruh kepada bidah. Yang tadi tegas terhadap syirik sekarang mulai mengkaburkan kesyirikan. Karena dunia juga. Maka dari situ kita mengetahui kenapa doa Allah muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik menjadi doa yang paling dahsyat bagi Nabi kita. Antum pernah dengar cerita Abdullah Al-Qasimi? Abdullah Al-Qasimi ini satu letting dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'idi. Dari Uzaizah di masa itu, inilah orang yang paling tinggi EQ-nya. Asal muasalnya Mesir, ia tinggal di Uzaizah. Cerita yang panjang, ulama yang sangat terkenal kecerdasannya di masa itu. Luar biasa kecerdasannya. Seleting dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, letting dengan Syekh bin Baz. Dan menulis sebuah kitab yang dianggap oleh ulama sebagai kitab terbagus di atas muka bumi dalam membantah kaum ateis. Namanya, judul kitab adalah Perang Terbuka Terhadap Kaum Ateis. Maksudnya perang argumentasi. Matinya tahu? Matinya sebagai ateis. Nah, memperolok-olok Allah dan menganggap Allah tidak ada. Padahal sebelumnya ulama kita seperti Syekh bin Baz, bahkan kecerdasannya di atas Syekh bin Baz, EQ-nya. Subhanallah. Abdullah Al-Qasimi. Coba antum klik di Google. Cerita Abdullah Al-Qasimi. Nah, dengan bahasa Arab, Abdullah Al-Qasimi di YouTube juga masih ada. Ucapan-ucapan dia memperolok-olok Allah, memperolok-olok Islam. Nah, sebelumnya ulama kita, ulama sunnah, hafal 30 juz, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Kalau berbicara dalil, keluar dalilnya. Nulis kitab banyak diantaranya tentang kaum, bantahan dia yang sangat kuat terhadap kaum ateis, mati sebagai ateis. Allah muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Makanya jangan tertipu jamaah. Jangan merasa oh saya enggak mungkin futur ustaz, saya adminnya ustaz. Jangankan adminnya ustaz, orang yang pernah bermakmum di belakang Nabi, duduk di dalam majelis Nabi, menjadi munafik di masa itu dan murtad setelah Nabi wafat. Nah, Imran bin Hittan, ulama hadis di masa tabi'in, berubah manhajnya, akidahnya menjadi khawarij. Yang tadinya mencela Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, sepupunya Nabi kita SAW dan menantunya, setelah berubah menjadi khawarij sebab menikahi putri pamannya yang merupakan ustadzah ya khawarij di masa itu. Beliau mulai memuji Abdurrahman bin Muljam, bahkan punya syair-syair khusus memuji Abdurrahman bin Muljam, pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Hidayah. Allah muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik.
Jadikan ini doa yang paling sering kita sambil nyetir, sambil bawa motor, antum sambil dagang, sambil bawa becak, sambil jalan ke masjid, sambil tidur, sambil berbaring. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, dan terkhusus dalam setiap sujud kita. Ini yang pertama jamaah, sumber keselamatan yang pertama dan yang paling utama, doa. Makanya Nabi katakan ta'awwadhu minal fitan, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah adalah ilmu agama. Ilmu agama adalah kunci keselamatan. Majelis ilmu agama adalah tempat paling baik untuk kita melindungi agama diri kita dan anggota keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Ayat dan hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu agama saya kira sesuatu yang sudah maklum di sisi antum semuanya. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia tentang agama ini. Kemudian yang ketiga, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, segera dalam beramal apabila sudah ada kesempatannya. Hadisnya riwayat dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badir bil amali fitana qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah ada fitnah, karena kapan kita menundanya bisa jadi kesempatan itu tidak berulang kembali. Ada kesempatan untuk sholat, langsung sholat. Ada kesempatan untuk puasa, wah ini bisa puasa nih Senin Kamis kali ini, lagi nggak banyak kegiatan, lakukan. Ada kesempatan untuk umrah, lakukan. Ada kesempatan haji, lakukan. Banyak orang menunda-nunda haji, dia udah punya kemampuan dari sisi fisik, waktu, uang. Cuma dia berpikir, tahun ini akan ada tender, bakal dapat PL, ada proyek, udahlah uang ini untuk modal proyeknya. Seorang teman curhat sama ana, Ustaz, ana waktu itu pernah uang yang sudah siap untuk haji, saya tergiur karena ada tawaran proyek. Pada itu proyek nggak butuh-butuh amat bagi anda, masih bisa hidup dengan uang yang sudah. Akhirnya saya gunakan untuk proyek tersebut, saya tunda haji ya. Akhirnya proyek itu saya rugi 2 kali lipat dari uang yang sudah saya simpan untuk haji. Haji nggak jadi, proyek tersebut rugi dan nominal ruginya 2 kali lipat uang yang sudah saya simpan untuk berangkat haji. 6. Ada kesempatan ya, melakukan kebaikan, segerakan, karena Nabi telah bersabda, wala yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah ada sebagian kaum yang suka berlambat-lambat dalam melakukan kebaikan setiap kali sudah ada kesempatannya, maka kecuali Allah akan buat mereka selalu terlambat dari kebaikan di dunia, terlambat masuk syurga. Bayangkan kalau terlambat masuk syurga 1 hari saja, berarti kita sudah terlambat 1000 tahun. Orang lain udah 1000 tahun berjumpa dan memeluk bidadari, kita masih belum. Wala yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah sebagian kaum berlambat-lambat melakukan kebaikan kecuali Allah akan buat mereka selalu terlambat. Dan orang kalau sudah terbiasa terlambat jamaah, di Mekah sekalipun juga sering terlambat. Di Indonesia sering masbuk, udah ke Mekah, udah di Madinah juga masih masbuk. Karena hal-hal yang sebenarnya itu bisa dijauhi, tapi udah jadi kebiasaan masbuk. Di Mekah pun padahal dia ke Mekah khusus untuk ibadah, umroh. Kalau shopping di Bandung lebih banyak, ya kan? Tapi udah tujuan utama dia ke Mekah, ke Madinah untuk sholat. 1000 rakaat di Masjid Nabawi, 1 sholat di sana seperti 1000 sholat di sini. 1 sholat di Mekah seperti 100 takbiratul ihram. Utama mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, luar biasa utama. Tapi bisa-bisanya selalu terlambat. Kenapa? Sudah terbiasa terlambat. Wala yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah sebagian manusia itu berlambat-lambat melakukan kebaikan kecuali Allah akan buat mereka selalu terlambat. Yang berikutnya jamaah adalah berusaha semaksimal mungkin kita memperbanyak ibadah di akhir zaman. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilai. Beribadah di masa fitnah itu seperti hijrah kepadaku. Dan terkhusus ibadah salat jamaah.
Dan dari solat-solat sunnah terkhusus solat malam. Saya bacakan hadis tentang solat malam yang ada kaitannya dengan fitnah. Bagaimana Nabi bicara tentang fitnah, setelah itu bicara dengan solat malam. Kata para ulama, kalau kita tidak benar-benar merenunginya, sepertinya kok nggak ada kesinkronan antara sabda beliau tentang fitnah dengan sabda beliau tentang solat. Pada kata para ulama, kesinkronan ini sangat jelas bahwa solat malam adalah sumber keselamatan dari fitnah akhir zaman. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazi'an. Pernah di suatu malam Nabi terbangun dalam keadaan terkejut. Dalam riwayat yang lain, muhmar wajh, memerah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, subhanallah, madza unzila al-lailah minal khaza'in wa madza unzila minal fitan. Subhanallah. Ini ucapan yang seyogyanya keluar dari mulut kita kalau kita terkejut atau mengingkari sesuatu, ya. Muslim itu lisannya rutban min dzikrillah, selalu basah dengan zikir kepada Allah. Kan indah kan? Antum dikejutin, ya, atau melihat sesuatu yang mungkar, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan masya Allah, ya, jangan dibalik. Masya Allah itu kalau melihat sesuatu yang mengagumi. Maka dalam surat Al-Kahfi, orang yang kagum terhadap kebun-kebunnya kan diingatkan, walaula iz dakhalta jannataka qulta masya Allah, ya kan? Seandainya kamu ucapkan setiap kali kamu masuk ke dalam kebun-kebunmu, masya Allah. Masya Allah nak, kenapa kamu belum sholat? Keliru. Subhanallah. Subhanallah nak, kok belum sholat? La ilaha illallah nak, kok kamu lihat itu nak, kok nonton itu? Bukan masya Allah nak, kok nonton itu? Berarti kagum dong, senang dong dia nonton yang nggak benar itu. Masya Allah itu untuk sesuatu yang mengagumkan. Terkejut atau ingkar terhadap sesuatu, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, Nabi mengatakan subhanallah. Betapa banyaknya kekayaan, sumber kekayaan yang diturunkan malam ini. Diperlihatkan Nabi, umat beliau akan mendapatkan sumber kekayaan. Dan memang ini terjadi di masa Umar. Dua sumber kekayaan terbesar di dunia, emas dan perak di masa itu, berada di tangannya kaum muslimin. Kemudian perhatikan bahasa Nabi, sisi kesinkronannya. Kalau kita tidak membaca syarah ulama terhadap hadis ini, kita tidak mengetahui sisi kesinkronan antara beberapa sabda beliau ini. Yang pertama beliau katakan. Yang kedua, dan betapa banyaknya fitnah yang diturunkan. Kata para ulama, kenapa Nabi menyebutkan tentang fitnah setelah Nabi menyebutkan sumber kekayaan? Karena kata para ulama, harta, kekayaan itu seringkali menjadi fitnah buat manusia ini. Dan memang iya. Sebagian orang ketika belum kaya, ketika masih miskin, masya Allah, saf depan selalu. Setiap solat, saf depan melulu, ya. Sering menangis antara adzan iqamah, selalu berdoa. Seperti akhir malam salat tahajud, menangis. Di saat dia masih miskin, di saat omsetnya baru 1, 2, 3 juta dalam sebulan. Begitu omsetnya berubah menjadi 200 juta, 300 juta, ya, per bulan, mulai hilang dari masjid. Mulai hilang dari saf pertama. Udah nggak ada lagi sholat tahajud. Ada sholat tahajudnya tapi beda tempatnya, dalam ruangan yang banyak lampu remang-remang. Di situ tahajudnya. Sekalian dengan witir di situ. Allah musta'an. Sebagian orang begitu. Makanya Allah katakan apa? Kalla innal insana la yatagha. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Dan Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagaimana kemiskinan juga fitnah. Ada sebagian orang ketika kaya istiqomah dia, begitu jatuh bangkrut, ada yang murtad, ya, ada yang futur. Baik jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan wa may yuqidhu sahibal hujarat. Tolong siapa yang mau membangunkan orang-orang yang masih di kamar, maksudnya keluarganya, istri-istri dan anak-anaknya, agar sholat malam. Kata para ulama, kenapa Nabi menyebutkan tentang sholat malam setelah Nabi SAW menyebutkan tentang fitnah? Karena kata para ulama, sholat dan khususnya sholat malam itu sangat menjaga seseorang di siang harinya. Orang yang menjaga sholat malam,
sepanjang hari akan semangat melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi menyebutkan apabila seorang hamba tidur di malam hari, maka nafakha syaitan aqida syaitan fi qafiyati thalatha uqad. Apabila seorang tidur di malam hari, syaitan meniup 3 buhul di belakang kepalanya, dia ikat 3 buhul. Jangan antum mengatakan ana udah raba-raba Ustaz, kok enggak lihat, kok enggak ada buhulnya. Itu berita gaib dari Nabi. Kewajiban kita mengimaninya. Ada 3 buhul yang diikat oleh syaitan di belakang kepalanya, qafiyah. Nah, di setiap buhulnya dia meniupkan 6. Walailuka tawil, tidurlah kawan, malammu masih panjang. Dan itu kita rasakan kan? Kadang kita udah hidupin jam alarm. Alarmnya kita hidupin 1 jam sebelum subuh. Begitu bunyi, kita ambil, kita matiin. Padahal kita yang hidupin tadi sebelum tidur, ya kan? Bunyi lagi, masih setengah jam lagi, masih sempat 10-11 rakaat lagi. Bunyi lagi 10 menit, masih ada 5 menit sebelum adzan nanti witirnya. Begitu adzan dikumandangkan, iqamah masih panjang, itu kan masjid sunnah, antara adzan dan iqamah 15 menit. Begitu iqamah masih ada 1 rakaat. Nah, Nabi menyebutkan masuk tasyahud aja masih dapat pahala sholat jamaah. Ya, selesai salam imam datanglah syubhat dia. Khilaf ulama tentang sholat jamaah. Ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang sunnah. Allah musta'an. Mau habis waktu, alah sholat kan bukan syirik, yang penting bukan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Nabi, kalau dia bangun langsung berzikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, maka 1 buhulnya lepas. Sisa berapa lagi? Sisa 2. Kemudian dia berwudu, maka lepaslah buhul yang kedua. Kemudian dia salat, maka lepaslah buhul seluruhnya. Kemudian Nabi mengatakan asbaha nasyitan thayyiban nafs. Orang yang seperti itu di malam hari, dibangun di waktu pagi hari, dia dalam keadaan semangat melakukan kebaikan dan baik jiwanya. Tapi kalau tidak, asbaha kaslan khabithan nafs. Di siang hari dia pemalas dan buruk jiwanya. Dan ini kita rasakan. Kita nggak usah nilai orang lain, diri kita sendiri. Kalau lagi nggak sholat malam gimana? Di siang harinya suka dengki, sombong, suka berburuk sangka sama orang, suka gibah, malas bawaannya, ya. Tapi kalau sholat malam, masya Allah semangat kita. Makanya sholat itu sangat penting jamaah. Bahkan sholat menyelamatkan kita dari maksiat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ada seorang yang datang kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Hudzaifah, aku khawatir diriku ini munafik. Aku jatuh bangun dalam dosa, berdosa taubat jatuh lagi, puasa taubat jatuh lagi. Aku khawatir diriku ini munafik. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, asallaita wahdak? Idza kunta wahdak, apakah kamu suka salat ketika sendirian, salat sunnah? Beliau menjawab, iya. Astaghfarta kullama aznabt, apakah kamu beristighfar, bertaubat setiap kali jatuh dalam dosa? Iya. Izhab salamakallahu minan nifaq, pergilah kamu, semoga Allah selamatkan kamu dari kemunafikan. Dan terkhusus jomblo jamaah, nggak mesti jomblo juga, antum dapat tugas keluar kota, kemudian tidur di hotel, di kamar sendirian, kawan-kawan yang lain udah pada pergi ke diskotik, sisa antum, ya subhanallah, ubun-ubun udah bangun nih, pergi enggak, ya. Ketika alasan yang nggak ada duit, si kawan bilang, bro biar gua yang bayarin, tenang aja deh, lain kali lo yang bayarin, kali ini biar gua yang bayarin. Ya udah lo masuk aja ke dalam, nggak usah minum-minum yang enggak, kamu minum yang lain, nemenin gua aja. Itu berat, langsung sholat antum. Atau ketika antum dalam kamar hotel atau sendiri, ada bisikan-bisikan untuk bermaksiat, zina atau yang lainnya, sholat. Insyaallah bisikan itu akan hilang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Diriwayat oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabu amrun faz'ila salah. Nabi kalau ada urusan serius langsung beliau selesaikan dengan salat. Galau, frustasi, ya apalagi antum seorang pemuda jomblo, sedangkan fitnah syahwat di sekitar antum luar biasa. Antum sebagai mahasiswa di kampus syahwat, pulang dari kampus syahwat, dalam perjalanan fitnah syahwat luar biasa, ngekos sendirian, ya. Dan kos-kosannya di tengah-tengah kos-kosannya para mahasiswi lagi.
keluar rumah sana orang ngumbar aurat, bahkan di beberapa tempat kita pulang dipanggil. Ada beberapa tempat di Indonesia, ya, anak ketahui kita lewat dipanggil, walaupun dia udah lihat kita berjenggot, nggak segan dia. Bahkan ada juga, subhanallah, dia, bang, mas cuma segini mas, subhanallah. Antum kosnya di depan seperti sendirian lagi salat. Jaga salat malam, insya Allah akan Allah jaga kita, dan sepanjang hari kita akan semangat. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, teman, pergaulan sehari-hari. Ayat dan hadis yang berbicara tentang pengaruhnya teman, saya kira hal yang kita maklumi. Dan terkhusus antum yang masih bujang jomblo lagi, rata-rata jablang, ya udah bujang udah pasti jomblo ya. Udah rata-rata anak-anak muda yang jomblo futur karena pergaulan rata-rata pergaulan. Makanya Nabi sebutkan perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi, ya kan? Dalam hadis yang lain Nabi katakan agama seseorang seperti teman dekatnya. Orang Arab mengatakan as-sahib sahib, teman itu, ya. Menariknya, ada seorang teman udah diaman duduk di depan ulama, pulang gara-gara pacar lamanya menghubungi dia. Ya, pergaulan rusak. Ya, setelah itu serusak-rusaknya. Pergaulan sehari-hari sangat pengaruh jamaah. Apalagi antum bujang, jomblo lagi, berada di kota besar. Bangun komunitas yang baik. Seandainya mau olahraga, futsal, goes, cari komunitas yang walaupun mereka bukan malaikat, tetapi paling tidak ketika antum bersama dengan mereka, antum yang tadi yang pencandu rokok, mau rokok agak malu-malu, ya kan? Mau ngerokok harus ke toilet dulu. Jadi bentar ya mau kemana? Ada ustadz, kan nggak berani ngerokok di situ, harus ke toilet ngerokoknya, ya kan? Awal-awalnya ngerokoknya di toilet, lama kelamaan, ya nggak ngerokok lagi, ya kan? Kalau tadi ya mungkin dengan kawan-kawan setelah olahraga bicaranya perempuan, syahwat, ya bicara tentang diskotik, ya sambil dengar musik, sambil ngerokok dan sebagainya. Ketika teman-teman yang baik bicara tentang ilmu agama atau minimal tidak mengajak kita kepada maksiat. Teman sangat pengaruh jamaah. Dan sekali lagi terkhusus antum yang masih jomblo, yang masih muda dan tinggal di kota besar yang seperti ini. Pergaulan komunitas itu sangat pengaruh. Nah, wallahu taala alim bisawab. Di sini ada beberapa pertanyaan, namun sebelumnya saya ingin bagikan hadiah yang diamanahkan terlebih dahulu ya. Baik. Baik, sambil nunggu hadiah, sini ada pertanyaan bagus. Afwan izin bertanya Ustaz, apakah mungkin orang yang berilmu tidak bersabar, dan apakah orang yang bersabar belum tentu yang berilmu? Mungkin. Karena sabar itu bukan soal ilmu. Soal bagaimana rasa takut dia kepada Allah, mengingat perkara akhir. Banyak orang, Masya Allah, dia bukan ustadz, tapi hidupnya lebih zuhud, lebih sabar dalam menghadapi rumah tangga, lebih sabar ya di atas kemiskinan, ya lebih sabar untuk tidak bermaksiat daripada orang yang sudah hafiz Al-Quran. Ada sebagian orang hafiz Al-Quran, baru diuji dengan satu syahwat yang kecil, jatuh ke dalamnya. Nah, ada orang yang dia bukan santri, bukan penghafal Al-Quran, bukan ustadz, tapi bisa sabar untuk tidak bermaksiat. Kenapa? Karena di saat maksiat itu berada di depannya, dia lebih ingat kepada Allah daripada orang yang berilmu tadi. Ya, dia lebih takut kepada Allah, lebih ingat tentang alam barzah dan seterusnya. Nah, wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Di sini ada hadiah. Apa ini? Baju muslimah. Berarti pertanyaan untuk yang sudah menikah. Ini diskriminasi untuk kaum jomblo nih. Bukan diskriminasi, motivasi untuk mengakhirkan masa jomblonya. Nah, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan istri yang salihah, yang jamilah, yang cantik jelita, dan ya bertakwa kepada Allah untuk adik-adik kita yang masih jomblo dan atau yang masih single senior. Nah, baik,
Pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah, apa kesimpulan kajian kita malam ini? Kesimpulan kajian malam ini apa? Senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu kesimpulannya. Judul kajian malam ini apa? Menghindari? Itu tak ada tulisannya. Lihat aja, pura-pura anak nggak tahu antum lihat. Ahsan, menjaga diri dari fitnah. Apa di antara cara menjaga diri dari fitnah? Ahsan, doa, barakallah. Udah nikah antum? Masya Allah, barakallahu fik. Allah yahfadzak. Baik, yang kedua, tolong sebutkan salah satu dari sumber keselamatan dari fitnah. Fadhal. Udah nikah antum? Udah nikah? 2 minggu lagi. Tapi syarat dari panitia yang udah nikah gimana ini? Ya udah nikah katanya. Karena baju muslimah. Ya udah, karena 2 minggu lagi ini ya. Karena biar jadi hadiah buat calon bidadari ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan pernikahan antum. Naam, ya, lihat aja ke HP. Pura-pura anak enggak tahu, antum lihat. Baik, apa akhi? Barakallahu fiik. Salah satunya memperbanyak teman soleh. Ahsan, memiliki komunitas lingkungan yang baik, yang soleh. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Semoga Allah mudahkan urusan Amin, pernikahan antum. Amin Allah. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Berikut ini bukan dengan pertanyaan ya, dan syaratnya kayaknya lebih berat nih. Siapa yang datang ke kajian ini dengan membawa 2 bidadarinya? Dua-duanya dibawa? Istri? Kedua istrinya? 2 bidadarinya. Siapa yang datang ke kajian dengan membawa 2 bidadarinya? Berangkat dalam keadaan ya tidak ada kecekcokan dan tidak ada petir di dalam perjalanan. Ada yang datang dengan 2 bidadari ya, dapat hadiah. Tapi kalau bidadarinya 2, bajunya 1, diundi nanti. Suruh undi. Siapa yang menang dia mengambil ya. Undi salah satu solusi syar'i. Bahkan Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut hasil undian, fatasahama fakana minal mudahadhin. Naam. Ada? Enggak ada apa? Enggak ada yang mengaku? Enggak ada ya? Baik. Baik, barakallahu fik. Siapa di antara muslimah ya, kita berikan untuk muslimah, yang ikhwah udah dapat, yang paling jauh datang ke sini untuk kajian? Akhwat yang paling jauh, mungkin bisa sebutkan panitia akhwat ya. Ada panitia akhwat di bawah? Ada enggak? Ada mik? Yang paling jauh datang ke kajian ini, insyaallah berhak mendapatkan hadiah abaya muslimah. Apa ini? Basic ha? Akhwat di bawah. Dari mana? Pale Endah. Di mana tuh? Bandung Selatan. Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari ini? Kalau nggak ada berarti istri beliau yang berhak mendapatkannya. Batu Jajar. Ujung Berung. Bentar di bawah. Silakan akhwat yang paling merasa paling jauh ke sini. Akhwat di bawah. Saya Bandung Timur, Cibiru, Ujung Berung. Cibirung. Jauh. Ada yang lebih jauh dari itu? Soreang. Ada sebentar Ustaz. Ada yang lebih jauh dari Soreang? Ada yang lebih jauh dari Soreang? Ciparai. Siapa? Ciparai. Ciparai. Soib. Pertanyaan, ada yang lebih jauh dari Ciparai? Enggak ada untuk beliau ini. Kepada siapa kita titipkan? Kepada Ciparai, panitia ya. suaminya. Baik. Saya titipkan ke panitia. Semoga yang menghadiahkan ini diberikan balasan oleh Allah dengan yang lebih baik dan Allah lipat gandakan serta arbahallahu tijarat. Di sini ada beberapa pertanyaan, insyaallah antum tanyakan kepada ustadz-ustadz yang mengisi kajian di sini ya, dan terkhusus kepada ustadz orang tua kita, Ustadz Abu Haidar, atau ustadz-ustadz lainnya yang mengisi kajian di sini ya. Barakallahu fikum, karena waktu kajian sudah lewat ya. Barakallahu fik, mudah-mudahan bermanfaat.
dan mudah-mudahan kita bertemu dan berkumpul kembali dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih baik di dunia ini sebelum di akhirat dan di dalam syurga ya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz Farhan Abu Furaihan hafizahullah taala yang sudah memberikan materi hari ini, insyaallah sangat bermanfaat sekali buat kita semua, dan juga kita doakan teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk Ustaz juga keluarga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian follow akun Instagram kami di @mtsitihajar @mtsitihajar. Insyaallah kajian rutin Rabu akan di-share di Instagram, dan juga insyaallah Rabu ini kita kajian rutin bersama Ustaz Walid Abdurrahman. Silakan untuk cek di Instagram kami @mtsitihajar. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khair kepada Masjid Al-Mukarramah, Yayasan Tarbiyah Sunnah, Sahabat Muslim TV, dan juga semua panitia yang bergabung. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas menjadi pahala kebaikan, serta seluruh jemaah yang hadir di Masjid Al-Mukarramah dan juga jemaah yang streaming di rumah. Kami ucapkan terima kasih. Kita berdoa agar dimudahkan dalam menuntut ilmu syar'i juga mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Akhir kata anak Abu Yahya berserta kru yang bertugas undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.